Perkenalkan, kami Ellen Chin, Levia Fernanda, Novia, dan Stacy Patricia. Kami mengambil jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga. Kami bersekolah di SMK Negeri 2 Singkawang, Kalimantan Barat. Nah, di dalam video ini kami akan menyampaikan materi tentang nota kredit. Sebelum kita masuk ke contoh soal dokumen transaksi nota kredit, kita harus tahu dulu apa sih itu nota kredit? Pengertian nota kredit adalah berkas atau dokumen yang membuktikan terjadi pengurangan piutang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan dikarenakan penurunan harga. Hal ini disebabkan karena kerusakan kualitas barang yang dikirim dengan yang dipesan, atau karena pengembalian barang dagangan. Memo kredit ini dibuat dan ditandatangani oleh penjual, serta memiliki fungsi bagi penjual untuk mengurangi piutang usaha yang akan ditagihkan kepada pembeli. Sama seperti nota debit, dokumen ini umumnya terdiri dari 2 rangkap. Lembar pertama diberikan kepada pembeli, sementara lembar lainnya akan disimpan penjual. Bisa disimpulkan bahwa nota atau memo kredit adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli untuk mengkredit barang yang telah diberikan kepada pembeli. Nah, ini adalah alasan mengapa kita dapat mengeluarkan nota kredit. Yang pertama, pelanggan mengembalikan barang atau menolak layanan karena sejumlah alasan. Yang kedua, terdapat kelebihan pembayaran pada faktur asli. Yang ketiga, terjadi kesalahan harga pada faktur asli. Yang keempat, barang mengalami kerusakan selama transit. Selanjutnya, tujuan dan manfaat pembuatan nota kredit. Yang pertama, meningkatkan kegiatan administrasi dan operasional bisnis. Yang kedua, memudahkan dalam pelacakan kesalahan penjualan. Yang ketiga, sebagai sumber yang reliable dalam pembuatan laporan keuangan. Yang keempat, mempertahankan hubungan yang baik dengan klien atau pelanggan. Dan yang terakhir, menghindari konflik yang mungkin terjadi. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh dokumen transaksi. Berikut ini adalah contoh dokumen transaksi nota kredit yang dibuat oleh PT Panorama kepada toko Sriwijaya. Di dalam dokumen transaksi ini terdapat nomor nota kredit, nomor faktur, tanggal, dan juga data-data nama barang yang akan diretur. Oke, sekarang kita akan masuk ke proses pengerjaan transaksi tersebut. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, kalau nota kredit asli maupun nota kredit kopi, itu semua kita masukkan ke jurnal umum terlebih dahulu. Oke, sekarang kita buka jurnal umum terlebih dahulu, lalu kita masukkan tanggalnya. Tanggalnya kita bisa lihat pada soal transaksi tersebut, yaitu tanggal 9 Desember. Lalu di sini kita akan menulis tanggal 9 dan juga nomor buktinya kita bisa lihat pada dokumen transaksi tersebut, yaitu pada nomor nota kredit yaitu NK12-1. Ya, kita akan tulis nomor dokumennya NK12-1. Oke, selanjutnya kita akan masuk keterangannya. Keterangannya akan kita beri sales return. Lalu saldonya kita bisa lihat pada soal, yaitu pada bagian total penjualan, yaitu 35 juta. Oke, kita masukkan pada kolom debit, yaitu 35 juta. Karena di sini saya menggunakan dalam ribuan rupiah, maka di sini tertulis 35.000. Lalu keterangan selanjutnya yaitu PPN outcome. Saldonya bisa kita lihat pada soal, yaitu pada kolom PPN 10%, yaitu 3.500.000. Kita akan tulis di debit 3.500. Pada keterangan selanjutnya, yaitu pada bagian kredit, kita akan beri keterangan yaitu account receivable. Di kredit
dan besar saldonya bisa kita lihat pada jumlah piutang dagang tersebut, yaitu 38.500.000. Oke, jadi di sini kita kasih 38.500.000. Ingat ya, ini saya tulis dalam ribuan rupiah. Oke, selanjutnya kita masuk ke inventory A. Pertama-tama kita tulis tanggalnya terlebih dahulu, yaitu tanggal 9 Desember, dan juga invoice number-nya seperti yang tadi, NK121, dengan description return penjualan. Kita masukkan pada kolom out. Kita lihat di soalnya nih. Yang pertama itu jumlahnya 1 ya, 1 unit. Jadi kita masukkan pada inventory yaitu 1. Tapi kita beri tanda kurung karena tanda kurung artinya sama dengan minus. Oke. Harganya sama dengan yang di atas, yaitu 10 juta. Karena saya di sini dalam ribuan rupiah, maka di sini saya tulis dengan 10.000. Dan jumlahnya menjadi 10.000. Karena di sini min dan di sini min, jadi kuantitinya itu jadi ditambah. Oke, ditambah jadi 20 ditambah 1 yaitu 21. Harganya juga tetap sama, 10.000 atau 10 juta. Cara menghitungnya adalah 21 dikali 10.000. Jadi dapatlah hasilnya 210.000. Oke, kita lanjut ke inventory B. Kita lakukan hal yang sama, yaitu kita tulis tanggalnya sama dengan yang tadi, invoice number-nya juga sama dengan yang tadi, dan deskripsinya juga sama, return penjualan. Oke, di sini kita masukkan lagi pada kolom out, seperti yang tadi, dengan kolom yang sama. Di sini kita masukkan 2, karena di soalnya pada nama barang yang kedua yaitu kamera video, itu yang dikembalikan adalah 2 unit ya. Oke, kita lanjut 2 unit dengan harga yang sama dan juga jumlahnya yaitu 2 dikali 6.000, yaitu hasilnya adalah 12.000. Seperti yang tadi, ini kita anggap min, ini kita anggap min, jadi kuantitinya menjadi plus ya. Jadi 17 ini dapat dari 15 ini, kita tambahkan dengan 2 ini. Jadilah 17. Oke, jadi 17 dikali 6.000 yaitu jumlahnya sama dengan 102.000. Oke, sekarang kita lanjut ke inventory C. Kita lakukan hal yang sama dengan inventory sebelumnya. Kita masukkan invoice number-nya, kita masukkan description-nya, dan juga kita masih memasukkannya pada kolom out. Yaitu kita lihat di soalnya ya. Pada barang ketiga, yaitu yang dikembalikan hanyalah 1 unit. Oke, jadi pada inventory C, kita masukkan 1 unit dengan harga yang sama dan jumlahnya juga masih tetap 3.500. Jadi di sini menjadi 11. 11 itu dari mana sih? Dari 10 ditambah 1 di 11. Harganya juga tetap masih sama, 3.500. Oke, untuk mencari amount yang ini, caranya adalah quantity yang ini dikali dengan harganya. Itu kita akan dapat sebesar 38.500. Nah, kita kan udah selesai nih ngerjain inventory A, B, dan C-nya. Sekarang kita akan menjumlahkan jumlahnya yang pada kolom out ini nih.
kita jumlahin, yaitu yang 3.500.000 atau 3.500 ini, kita tambahin lagi di inventory B, yaitu ada 12.000, dan di inventory A ada 10.000. Kita jumlahin semuanya, dan kita dapat nih jumlahnya yaitu 25.500 atau 25.500.000 rupiah. Nah, untuk apa sih kita tambahin dari inventory A, B, dan C ini? Nah, dari jumlah tersebut kita akan memasukkan akun inventory dan juga cost of goods sold. Nah, debitnya ini kita isi sama yang apa, dari mana hitungnya. Nah, maka dari itu tadi kita telah menghitung dari inventory A, B, dan C, yaitu totalnya sama dengan 25.500 atau 25.500.000. Nah, kita masukkan nih ke dalam debit dan kreditnya sebesar 25.500. Nah, selesai deh. Nah, sampai di sini penjelasan kami mengenai materi nota kredit. Jika ada kata-kata atau bahasa yang tidak berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Dan kami mengucapkan terima kasih.